Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, kita adalah anak-anak Sang Sabda. Kita dipanggil bukan sekadar untuk mewartakan sabda, tetapi untuk melakukannya. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, sabda yang kita wartakan tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka dengan renungan yang akan saya bawakan ini, marilah kita diajak untuk melihat ke dalam hati kita, dan saya memberikan judul untuk renungan ini, puasa, jaminan pertobatan melalui kepuasan akan kehadiran Allah. Sang saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, tahun terus berganti dan waktu kian hari selalu mengikuti gerak langkah hidup kita. Kita melakukan semua pergerakan hidup dengan banyak perubahan. Ada yang menjalani hari-harinya dengan sukacita, sehingga membuat waktu seakan terasa begitu cepat. Ada pula yang menanti kapankah ini akan berakhir, atau kapankah hari itu akan tiba. Penantian yang terus berlalu kadang mengungkapkan hati yang ingin berhenti atas duka yang sedang dialami. 2026 sudah mengukir perjalanan kita selama sebulan lebih. Kini, kita yang masih melekat dengan segala situasi pun kembali diingatkan untuk mencari kepuasan yang dari Allah. Rabu Abu menyapa kita untuk kembali melihat sejauh mana saya rindu berjumpa dengan Tuhan. Rabu Abu merupakan masa di mana kita sebagai umat beriman diajak untuk menyadari relasi kita dengan Allah melalui doa, amal, puasa, sedekah, dan pertobatan. Dalam pandangan umum, seringkali orang melihat Rabu Abu sebagai pembukaan untuk menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dalam bentuk apa? Tentu tantangan menahan segala macam bentuk keinginan daging. Orang melihat dan selalu bertanya, apakah kali ini saya mampu berpuasa secara total? Atau kalau saya berpuasa, berarti saya harus menghentikan kebiasaan-kebiasaan saya. Makan dikurangi, lauk pauk juga dibatasi. Semua pikiran-pikiran itu spontan muncul dalam benak sewaktu ditandai dengan abu yang telah disucikan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Kristus Tuhan, sejatinya hari Rabu Abu bukan semata-mata menjadi hari yang mengekang kita untuk menjalani puasa sebagai kewajiban orang beriman. Rabu Abu sesungguhnya merupakan hari yang menjamin kita pada pertobatan sejati melalui kerinduan hati kita untuk bertemu dengan Sang Kuasa. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita benar-benar merindukan pertobatan dan mencari kepuasan yang dari Allah? Berbicara mengenai kepuasan, kita diarahkan untuk melihat dua sisi batin kita. Kepuasan memiliki dua arah berbeda, yakni kepuasan jasmani atau kepuasan daging, dan kepuasan rohani atau kepuasan akan kehadiran Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama. Kira-kira selama ini saya mengejar kepuasan yang mana? Apakah kepuasan jasmani ataukah kepuasan rohani? Dewasa ini, dunia terus mengalami berbagai macam polemik. Masalah politik, ekonomi, budaya, dan sosial pun terus diperbincangkan. Hari demi hari selalu dihadapkan dengan berbagai persoalan
bahwa masalah selalu menghampiri hidup kita. Bila kita mencari dari mana akarnya, tentu akarnya berasal dari diri kita sendiri, yakni manusia. Masalah muncul oleh karena kepuasan jasmani yang mendominasi. Seringkali gejolak batin kita selalu kalah oleh hasrat manusiawi kita. Kepuasan pribadi selalu menjadi prioritas utama. Akibatnya, merasakan kasih Allah menjadi terhimpit dan sulit untuk ditemui. Allah dalam Injil yang kita renungkan pada perayaan Rabu-Rabu tahun ini mengecam hal-hal menyangkut kepuasan jasmani yang diincar oleh manusia. Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan bab 16 sampai 18 menggambarkan sisi kelemahan manusia yang disebabkan oleh keinginan daging. Hal bersedekah, hal berpuasa, dan hal berdoa menjadi penekanan Allah untuk kita semua. Saat ini tidak bisa kita elakkan bahwa terkadang motif seseorang melakukan semua kebaikan bukan untuk mengejar kasih Allah, melainkan untuk mengejar pujian semata. Terkadang sedekah hanya mencari tepukan tangan. Terkadang berdoa hanya menjadi rutinitas. Dan terkadang berpuasa bertujuan untuk menunjukkan bahwa diri saya suci. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Allah, Tuhan sangat mencintai orang yang tulus hati. Dalam hal ini bukan berarti Ia membenci orang yang tidak tulus hati. Allah sesungguhnya selalu menyayangi dan mengasihi semua umatnya. Entah baik atau jahat, munafik ataupun jujur, semuanya dikasihi oleh Allah. Hal yang menjadi penekanan di sini adalah bagaimana kita menanggapi kasih Allah itu dengan penuh tanggung jawab. Kita sebagai umat Allah sejatinya akan berbahagia bila kita mengejar kepuasan yang datang dari Allah sendiri. Hari Rabu ini menjadi awal yang tepat bagi kita, di mana kita kembali membuka hati kita untuk mencari dan memperdalam kehendak Tuhan. Kita semua dipanggil oleh-Nya untuk menyelami pertobatan yang sungguh. Memang, kalau kita menimbang-nimbang, usaha pertobatan yang kita buat kadang selalu sia-sia. Kita terus berusaha, namun hasilnya selalu tertunda. Kita tidak sabar hati, sehingga seluruh perjalanan hidup kita dipenuhi oleh rasa benci. Terkadang kita selalu mengeluh dan mempertanyakan jawaban dari Allah. Adapun ungkapan yang sering muncul, Allah, saya sudah berdoa dan berusaha, namun mengapa saya tidak mendapat hal apapun? Kita selalu lagu akan karya Allah. Hari ini, Allah membuka hati kita semua untuk terbuka kepadanya. Kita semua disadarkan bahwa tidak ada doa dan usaha yang sia-sia. Memang waktunya datang sesuai permintaan kita, namun sesungguhnya Allah yang lebih tahu kapan waktu yang paling tepat menghampiri kita dan menjawab semua doa-doa kita. Waktu Allah selalu yang terbaik. Tidak ada yang menjadi sia-sia bila kita terbuka dan merendahkan diri di hadapan Allah kita. Dalam 2 Korintus bab 5 ayat 20, Allah memanggil semua hamba-Nya untuk berdamai dengan diri. Allah tidak pernah membenci, apalagi menyumpahi semua keburukan dari semua hamba-Nya. Kasih Allah tiada batasnya.
supaya semua hamba-Nya memperoleh keselamatan melalui pertobatan. Di hari Rabu ini, kita semua yang dikasihi oleh Allah dihimpun untuk bersatu dalam kerinduan akan kehendak-Nya. Mari kita bersama-sama menjalani masa puasa ini dengan penuh kepercayaan dan kerendahan hati. Sesungguhnya Tuhan selalu hadir dalam setiap waktu kita. Berdoa, puasa, sedekah, dan tobat adalah jalan kita untuk menuju keselamatan Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa dengan cinta Tuhan pasti menopang segala kelemahan kita, sebab cintalah yang mengalahkan segalanya. Amin. Di hadapan terang sabda Allah dan Roh pemberi karunia, lenyaplah kegelapan dosa dan kebutaan manusia tak beriman, dan semoga Yesus hidup dalam hati semua